Shalom, salam sejahtera bagi kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menyertai kita. Kembali kita bertemu dalam program kita, Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Berlomba dengan Baik, yang dikutip dari kitab Ibrani, dari pasal 12, dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan, saudara. Dari pembacaan yang sudah kita ikuti tadi, Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua, di mana kita diajak untuk memasuki suatu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya mau sampaikan bahwasanya hidup ini adalah bagaikan suatu perlombaan, ya saudara, ataupun bagaikan suatu pertandingan untuk merebut kemenangan. Ya, sekali lagi, hidup ini bagaikan suatu perlombaan. Tetapi perlombaan tidak hanya berfokus kepada suatu persaingan, tidak saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwasanya hidup ini yang bagaikan perlombaan adalah fokus kita adalah merebut kemenangan. Itu yang menjadi fokusnya. Bagaimana kita merebut kemenangan dalam hidup ini? Ya sudah, memperjuangkan iman kita, merebut iman itu, iman yang sejati, dan bahkan juga memperjuangkannya, mempertahankannya sampai kepada akhirnya. Nah, ini yang menjadi intinya. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan tadi, hidup kita ini bagaikan suatu perlombaan, bagaikan suatu pertandingan untuk merebut dan memperjuangkan kemenangan yang harus kita miliki sampai kepada akhirnya, sampai kepada hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Namun di dalam perlombaan tentunya, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama tadi, yang sering kali merintangi kita dalam pertandingan perlombaan dalam hidup ini, saudara, yang sering merintangi kita itu adalah beban dan dosa. Oleh sebab itu tadi dikatakan supaya kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kamu. Ya, beban dan dosa inilah yang merintangi kita di dalam perlombaan. Tentu kalau seorang olahragawan contohnya, atau seorang pelari, ketika dia berlari tetapi sambil dia memikul beban, ya sudah, ada beban di pundak atau di bahunya, ya sudah, itu akan merintangi dia, menghalangi dia, sehingga dia tidak dapat maksimal di dalam perlombaan itu. Ya, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kalau dalam kehidupan rohani kita, dalam perjalanan rohani ini, dalam perjalanan hidup ini, kita masih tetap memikul beban, bahkan juga dosa. Ini merintangi perjuangan kita, ini merintangi perlombaan kita, saudara, di dalam merebut kemenangan itu. Ya, maka tadi dikatakan tanggalkanlah beban dan dosa yang begitu merintangi. Tentu bagaimana caranya kita menanggalkan beban dan dosa ini yang selalu menghalangi kita. Kadangkala kita rindu berjuang, kadangkala kita rindu sungguh-sungguh, kadangkala kita rindu setia, kadangkala kita rindu lebih bertekun lagi di dalam Tuhan, tetapi dosa menghalangi, dosa yang mengikat jadi menghalangi kita. Beban-beban yang ini juga menghalangi kita, sudah, yang membebani pikiran kita, yang membebani hati kita, sehingga kita juga kehilangan gairah, kehilangan semangat, sehingga kita tidak dapat berlomba dengan baik. Yesus berkata, marilah semua kepadaku yang letih, lesu, bahkan juga yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, dari ayatnya yang ke-28. Yesus mengundang kita sekaliannya yang masih ada dalam ikatan dosa,
yang masih berada dalam tekanan beban-beban yang begitu merintangi, yang begitu menghalangi kita, persoalan-persoalan yang bagaikan beban yang merintangi kita. Apakah persoalan dalam nikah, apakah persoalan hidup masa muda, apakah persoalan keluarga, apakah persoalan ekonomi, apakah persoalan sakit penyakit, kelemahan-kelemahan, bahkan juga persoalan-persoalan yang lain. Ya, saudara, mungkin termasuk kegagalan-kegagalan kita, dan ini menjadi suatu beban ya mental kita, sehingga kita kehilangan gairah, kita kehilangan semangat, saudara, untuk berjuang, untuk berlomba, untuk bertekun. Ya, namun Yesus berkata, marilah, datanglah kepadaku, semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mau menanggung semua dosa dan beban kita itu, supaya kita dapat berlari dengan baik, supaya kita dapat berlomba dengan baik. Yesus siap untuk menanggung semuanya. Hanya kadangkala kita manusia, walaupun Yesus siap menanggungnya, manusia atau umat Tuhan seringkali dia lebih suka memikul bebannya, ya sudah, berada dalam tekanan-tekanan, bahkan juga ikatan-ikatan dosa itu. Namun ketika kita mau menyerahkan beban dan dosa itu kepada Tuhan, Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib, kita mendapat kelegaan, sehingga kita dapat berlomba dengan baik. Saya kutip dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-32. Dalam Mazmur pasal 32 dari ayatnya yang ketiga dikatakan firman Tuhan demikian. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, dikatakan dalam kitab Mazmur 32 ini, selama aku berdiam diri, ya, aku tidak mengaku dosaku, aku tidak menyerahkan segala beban-beban pikiran, bahkan juga di hati, serta dosa-dosa. Selama aku tidak serahkan itu kepada Tuhan, aku berada dalam tekanan, aku kehilangan gairah, aku kehilangan semangat, aku lesu. Ya, jadi kalau Yesus berkata, marilah, datanglah kepadaku, semua yang letih, yang lesu, bahkan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, katanya. Mari kita datang membawa segala dosa-dosa kelemahan kita. Kita datang membawa segala beban-beban, saudara, yang menekan kita, yang membebani hidup kita, sehingga kita kehilangan semua semangat rohani, dan kita tidak dapat berlomba dengan baik. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Yesus sudah rela menanggung itu semuanya di kayu salib. Sudah, dia menanggung segala dosa pelanggaran kita, dia tanggung segala kelemahan kita, dia juga pikul segala beban-beban kita yang membebani hidup kita, sehingga kita bisa berlomba dengan baik untuk merebut kemenangan, untuk merebut panggilan surgawi, untuk merebut hadiah yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita, kalau kita mau berlomba dengan baik. Oleh sebab itu, sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, serahkan segala beban, bahkan juga dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita. Ketika kita sudah serahkan itu kepada Tuhan, maka kita akan dapat berlari, kita akan dapat berlomba dengan baik untuk merebut kemenangan. Kita naik kepada Mazmur pasalnya yang ke-42. Dalam Mazmur 42 dari ayatnya yang keempat dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, ini ketika masih berada dalam dosa, berada dalam beban, ada dalam tekanan itu, sehingga orang berkata, di mana Allahmu? Ya, di mana Allahmu? Seakan-akan kita masih tetap ada hidup dalam dosa, kita ada dalam tekanan, kita ada dalam masalah, kita ada dalam pergumulan, kita berada dalam penderitaan, sehingga orang berkata, orang bagaikan mengejek, di mana Allahmu? Engkau bertekun, engkau percaya akan Tuhan, engkau mengikut Yesus, tetapi engkau berada dalam tekanan, engkau berada dalam penderitaan. Orang bagaikan datang untuk mengejek. Tetapi ketika beban itu, dosa itu kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan yang menanggung,
maka kita dapat berlomba dengan baik. Kita dapat berlari untuk mencapai panggilan surgawi. Dalam ayat 5 dikatakan demikian, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Iya, saudara yang terkasih, bahkan kalau kita lanjutkan sampai kepada ayatnya yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jadi ketika pemazmur ini dalam pengalaman hidupnya juga, ketika berada dalam tekanan, sehingga dia kehilangan gairah, dia kehilangan semangat. Bahkan orang bertanya, orang berkata bagaikan suatu sindiran, bagaikan suatu ejekan, di mana Allahmu? Engkau mengikut Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, tetapi engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami tekanan. Oleh sebab itu pemazmur ini menyerahkan seluruh beban dan dosa itu kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan melepaskan dari semua beban-beban yang menimpa, yang mengintimidasi seluruh kehidupannya. Maka dia berada dalam kebebasan, kelepasan, sehingga bisa berlomba dengan baik. Demikian halnya dengan saya dan saudara. Ketika hidupmu ada dalam tekanan, ketika hidupmu berada dalam ikatan dosa, ketika engkau mengalami beban yang begitu berat, persoalan-persoalan yang menimpa hidupmu, nikahmu, pekerjaanmu, usahamu, saudara, sehingga itu bagaikan membebani kita, dan kita sulit untuk berlomba, kita sulit untuk bertekun, kita sulit untuk setia, saudara, kita tidak bisa bangkit secara rohani. Maka serahkanlah beban dan dosa itu kepada Tuhan. Yesus sudah tanggung semuanya itu di kayu salib, dan berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada tangan kasih-Nya yang akan menolong kita, melepaskan kita dari keadaan itu, sehingga kita bisa berlomba dengan baik untuk merebut kemenangan panggilan surgawi. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita sudah menyerahkan seluruh beban dan dosa kepada Tuhan, hal yang kedua, supaya kita dapat berlomba dengan baik, kita harus mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Yesus. Artinya berfokus kepada Tuhan. Kembali dalam kitab Ibrani tadi, pasalnya yang ke-12, dari ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini. Saya ulang ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Mengarahkan pandangan kepada Yesus artinya berfokus kepada Yesus. Kalau beban dan dosa sudah kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang memikulnya, dan kita dibebaskan dari semuanya itu, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah berfokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus dengan keadaan sekelilingmu, jangan fokus dengan kelemahanmu, jangan fokus dengan perkara-perkara dunia ini, tapi fokuslah kepada Yesus yang sudah rela menanggung segala penderitaan, kehinaan, saudara, untuk menanggung segala beban dan dosa kita, untuk melepaskan kita dari semuanya itu, dan memberikan kelegaan bagi kita, sehingga kita bisa berlomba dengan baik, merebut panggilan surgawi, merebut hadiah yang Tuhan sediakan di kota Yerusalem baru. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita luput, lepas dari semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan kita dapat berlomba dengan baik di dalam Tuhan dari hari ke hari sampai kepada hari Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran,